Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di TNJ, Teknisi Nekat Jepara, channel yang membahas tentang seputaran handphone, permasalahan handphone, cara-cara menangani di berbagai masalah handphone, baik itu hardware dan software. Untuk caranya sendiri bisa melalui offline dan online. Dan di sini akan TNJ bagikan ataupun sedikit share, di mana ada handphone Infinix Hot 50i ya. Infinix Hot 50i kondisinya adalah seperti ini, tersangkut verifikasi pola ataupun masukkan kata kunci. Hal ini terjadi karena sebelumnya lupa dengan pin pola layar, dilakukan hard reset dengan metode tombol kombinasi, tetapi di akhir settingan muncul seperti ini, harus memasukkan pin ataupun pola yang sebelumnya ada di handphone ini. Tidak bisa kita masukkan karena sebelumnya lupa, ada alternatif gunakan akun Google saya di bagian bawah ini. Apabila ingat dengan akun Gmail yang sebelumnya ada di handphone ini, bisa dimasukkan di kolom yang telah disediakan di verifikasi akun. Masukkan dari akun yang sebelumnya ada di handphone ini, kemudian klik selanjutnya, kemudian masukkan password dari akun tersebut, kemudian disetting ke halaman selanjutnya dan handphone bisa masuk ke menu utama dan bisa dipakai kembali. Namun jika tidak ingat seperti di halnya handphone ini, di Infinix Hot 50i tersangkut verifikasi pola ataupun masukkan kunci dengan kata kerennya adalah FRP bypass. Handphone belum bisa kita gunakan sebelum kita menangani ataupun menggunakan cara tertentu untuk menghilangkan ataupun melewati kata verifikasi gunakan akun Google saya ini ya. Oke, akan kita bahas di kali ini, dan di sini langkah awal kondisikan ataupun koneksikan WiFi dengan handphone ini ya. Untuk di saya sudah terkoneksi ataupun terhubung WiFi dari sebelumnya. Kemudian untuk persentase baterai kondisikan maksimal agar lebih lancar saja. Di sini dapat kita lanjut. Setelah kita mengaktifkan di jaringan WiFi, kita geser halamannya saja sampai di pilihan bahasa seperti ini. Kita lanjut untuk eksekusinya. Langkah yang selanjutnya, kita siapkan kartu SIM yang ada PIN ya, kartu SIM yang ada PIN-nya. Terkait bagaimana setting kartu SIM diberi PIN, saya sediakan di deskripsi, ada link videonya cara buat kartu SIM berPIN. Oke, untuk kartu SIM dapat kita masukkan dulu di slot SIM-nya, kemudian kita masukkan ke lubangnya ya. Oke, untuk di sini kartu SIM kita siapkan, kita dorong ke dalam agar terbaca di handphone ini. Setelah terbaca di handphone ini, dapat kita dorong keluar lagi ya. Oke, untuk kartu SIM kita dorong keluar, dan di sini akan muncul halaman seperti ini ya. Untuk layar, jika layar mati dapat kita tekan powernya, akan muncul layar semacam ini. Di sini ada kata belum masuk, dapat kita geser ke kiri, boleh ke kanan boleh. Maka di sini akan muncul semacam logo pengaturan ya. Oke, ada logo pengaturannya, ini dapat kita lanjut. Setelah kita klik di logo pengaturan tadi, di sini dapat kita lanjut ya. Ini adalah cara yang kedua, karena sebelumnya saya sudah mengupload untuk Infinix Hot 50i, tetapi caranya berbeda karena ada komen yang menyebutkan bahwa tidak muncul notif pengaturan dan gambar lonceng di bagian atas ya. Maka ini adalah cara yang kedua. Oke, kita lanjut. Setelah kita klik di pengaturan, logo pengaturan, dapat dilihat penyiapan Android muncul. Kita lanjut dengan klik di pengaturan lainnya ya. Kita klik di pengaturan lainnya, maka akan muncul penyiapan Android seperti ini. Kita geser halamannya sedikit ke atas dan kita temukan gaya notifikasi di bagian paling bawah. Kita klik untuk gaya notifikasinya, maka akan muncul 3 pilihan. Paling bawah sendiri peringatan keamanan. Untuk peringatan keamanannya ini kita klik ataupun kita pilih ya, peringatan keamanan. Maka akan muncul peringatan keamanan, dan di sini ada spanduk suara dan getaran. Kita pilih yang berada di tengah ini, suara ya. Suara dapat kita klik untuk kalimat suaranya. Suara kita klik, maka akan muncul suara dari pengaturan handphone ini adalah nada dering. Kemudian setelah suara muncul ini dapat kita scroll halamannya terus sampai tidak bisa kita geser. Di paling bawah sendiri akan muncul tambahkan nada dering ya. Tidak, kita pilih di tulisan berwarna hijau ini, tambahkan nada dering. Maka akan muncul terbaru seperti ini ya. Ada drive dan pengelola file. Di sini ada garis berjajar 3 di sebelah kata terbaru. Untuk garis 3-nya ini kita klik, maka akan muncul 5 ataupun 4 pilihan seperti ini ya.
Di sini akan kita pilih drive, tetapi bukan kita klik satu kali ya, tetapi kita tap ataupun kita tahan beberapa saat agar muncul pengaturan selanjutnya. Bukan kita klik, tetapi kita tap beberapa lama ya. Kita tap beberapa lama, maka akan muncul drive dari handphone ini dan dapat kita lanjut untuk eksekusinya. Setelah drive muncul ya, dan di sini dapat kita lihat ada beberapa pilihan, kita menuju ke waktu layar aktif ya. Di sini ada waktu layar aktif, dapat kita klik untuk waktu layar aktifnya. Maka akan muncul drive dan di sini ada titik 3 di bagian kanan atas, dapat kita klik untuk titik tiganya ya. Kemudian akan muncul beberapa pilihan, kita di sini wajibkan dikirim masukan ya, karena apabila di lainnya maka akan apa namanya, buntu jalannya. Wajib dipilih dikirim masukan. Kirim masukan kita klik, maka di bagian bawah sini akan muncul kirim masukan ke Google dan di bagian tengah ada bantuan hukum ya. Di bagian tengah sini ada kalimat bantuan hukum berwarna agak tebal, dapat kita klik untuk bantuan hukumnya. Setelah bantuan hukum kita klik, maka akan diarahkan ke semacam YouTube, gambar YouTube, ada tulisan legal removal. Kita klik dulu untuk logo YouTube-nya, kemudian untuk requesting konten removalnya akan muncul di bagian atasnya persis. Dapat kita klik di requesting konten removalnya. Kemudian akan muncul YouTube mengirimkan ini, dapat kita klik izinkan. Di sini ada YouTube yang berbunyi, dapat kita pause dulu. Kemudian dapat kita lanjut setelah kita pause untuk suara yang bunyi tadi. Di sini ada titik 3 di bagian atas, dapat kita klik di titik tiganya ya. Titik tiganya kita klik, maka akan muncul 4 pilihan. Kita pilih satu, yaitu di persyaratan dan kebijakan privasi. Kita klik di bagian kebijakan privasi dan persyaratannya, maka akan dibawa ke halaman Chrome. Sesuaikan Chrome dengan selera Anda, ada dua pilihan. Kita pilih salah satu, yaitu digunakan tanpa akun yang berada di bawah. Kita klik digunakan tanpa akun. Muncul dua pilihan, kita pilih di lain kali. Di sini untuk logo pencarian sebelah atas, tunggu sebentar, maka akan menjadi satu. Untuk sederhanakan tadi akan berubah menjadi satu kolom. Kemudian kita klik untuk penelusurannya ya. Setelah penelusurannya kita klik, maka kita ketikkan VN Room spasi bypass. Oke, untuk VN Room spasi bypass dapat dipastikan untuk kalimatnya seperti ini ya, VN Room spasi bypass, dapat kita klik lanjut VN Room spasi bypass. Maka halaman VN Room yang kita tuju ataupun kita inginkan sudah muncul di paling atas sendiri, VN Room bypass Google Account 2025. Ini kita klik ya untuk bagian ataupun situs dari VN Room bypass Google Account 2025, dapat kita pilih dulu. Kemudian halamannya akan terbuka. Kita scroll halamannya ke atas, apabila muncul iklan silahkan sembunyikan. Dapat kita lanjut, di sini sudah terbuka untuk halaman VN Room. Kita menuju ke menu yaitu di open setting ya. Kalimat open settingnya kita klik, maka halaman dari pengaturan handphone ini akan muncul seperti ini. Kita lihat dulu tentang ponsel saya ya, ini sebagai judul dan sebagai acuan kemana kita melangkah. Di sini untuk nama perangkat adalah Infinix Hot 50. Kemudian untuk versi Android-nya 14 ya. Versi Android 14 update keamanan di bulan April 2025. Kita dapat kembali Android 14 keamanan April 2025. Setelah sampai di menu pengaturan seperti ini, kita cari dulu yang namanya fitur spesial ya. Oke, fitur spesial sudah dapat kita temukan, kita klik dulu, kemudian kita aktifkan ataupun kita pilih di menu aksesibilitas. Aksesibilitasnya kita buka, maka dapat kita scroll ke atas untuk halamannya, kita temukan kata menu aksesibilitas berwarna hijau ini, kita klik. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan pintasannya ini ya. Pintasannya kita aktifkan ataupun kita izinkan. Kita pilih yang berada di atas, kemudian kita klik simpan. Maka di sini akan muncul logo ataupun warna hijau yang bertitik 3. Ini gunanya ada gunanya dan tidak ada gunanya. Apabila langkah kita benar, untuk pentasan aksesibilitas ini tidak ada gunanya. Namun apabila langkah kita salah, ini dapat mempercepat untuk pengerjaan kita dengan klik di ini, kemudian masuk ke asisten, ucapkan menu tertentu.
Oke, di sini dapat kita kembali setelah kita mengaktifkan menu aksesibilitasnya, kita kembali sampai di menu pengaturan seperti ini. Setelah kita aktifkan di fitur spesial tadi, kita scroll ke atas sedikit, kita mencari yang namanya kesehatan digital dan kontrol orang tua ya. Ada kesehatan digital dan kontrol orang tua, dapat kita klik, kemudian halamannya akan muncul, kita scroll ke atas. Paling bawah sendiri akan muncul siapkan kontrol orang tua, dapat kita klik untuk siapkan kontrol orang tuanya. Menyiapkan di sini dapat kita klik mulai yang berwarna biru, kemudian ada dua pilihan, kita pilih yang bawah yaitu orang tua. Kemudian dapatkan family link muncul, kita tap yang berwarna biru ini, kita klik, akan muncul buka dengan, di sini wajib di Palm Store ya, wajib Palm Store, kemudian klik hanya sekali. Maka halaman dari Palm Store akan muncul, maaf aplikasi tidak ditemukan, dapat diklik kata buka ya, kita klik kata buka. Maka halaman dari Palm Store tadi akan muncul pencarian di bagian atas ini. Kita klik untuk aplikasi dan gamenya, kita klik, kemudian kita ketikkan ACT ya. Oke, yang sebenarnya kita akan mendownload ataupun mendapatkan Activity Launcher yang paling atas sendiri. Untuk logonya roket meluncur ke atas berwarna keabu-abuan. Di sini dapat kita klik mendapatkan dulu. Sedang mendownload untuk activity launchernya, kita tunggu selesai, kemudian nanti akan berubah menjadi kata buka ya. Kita klik di kata buka tersebut, setelah muncul kata bukanya, kemudian kita lanjut, baru memasang, dan di sini sudah muncul kata buka ya, maka dapat kita klik di kata bukanya. Kata sanggahan akan muncul, kita klik di kata oke, kemudian akan terpasang paketnya. Setelah terpasang untuk activity launcher tadi, kita dapat scroll halamannya. Kita scroll terus sampai menemukan huruf P, kemudian kita pelan-pelan ya. Karena kita akan mencari satu kalimat yaitu penyiapan Android. Oke, sudah sampai huruf B, kemudian kita pelan-pelan saja dan di sini kita menemukan ataupun kita cari yang namanya penyiapan Android ya. Oke, penyiapan Android sudah dapat kita temukan. Di sini dapat kita klik untuk penyiapan Android-nya. Kita klik penyiapan Android dan tampilan di penyiapan Android atau Activity Launcher di 2025 sudah berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, yang dimana tampilannya hanya sederhana, namun di sini agak sedikit membingungkan apabila belum pernah menemui semacam ini ya. Oke, di sini dapat kita lanjut setelah kita klik di penyiapan Android tadi. Di sini kita mencari yang namanya Devert Trampoline Activity ya, yang berada di bawah kalimat Restore Anytime Setup. Kita klik di bagian ini. Untuk kalimatnya adalah Devert Trampoline Activity tanpa logo gerigi. Kita klik di bagian ini ya. Untuk Devert-Devertnya, maka akan muncul luncurkan aktivitas dan di bawahnya ada dua pilihan. Kita pilih diluncurkan aktivitas, kita tunggu sebentar, selesaikan penyiapan Hot 50i. Di sini karena eksekusi, kita wajib pilih di kata mulai ya, karena ini waktu eksekusi, maka kita klik wajib di kata mulai. Untuk kata lewati dapat kita pilih, kemudian menyiapkan ponsel perlu beberapa menit, dapat kita tunggu sebentar, mulai salin aplikasi dan data. Di sini kita pilih di berikutnya ya, karena di langkah ini adalah waktu pengerjaan ataupun eksekusi, maka kita wajib pilih di kata berikutnya. Gunakan perangkat lain, di sini dapat kita klik di berikutnya. Temukan kabel perangkat lama Anda, maka di sini kita pilih tanpa tidak ada kabel ya. Kita pilih di tidak ada kabel, kemudian salin tanpa kabel. Kata berikutnya muncul di bagian bawah, dapat kita klik untuk kata berikutnya, memeriksa info muncul, dan biasanya dibawa ke halaman verifikasi pola ataupun gambarkan kunci seperti awal tadi ya. Namun ketika di sini sudah kita lakukan eksekusi ataupun pengerjaan trik seperti tadi, apabila kita klik digunakan akun Google saya ini, maka tampilannya nanti akan berbeda. Berbeda dengan sebelum kita eksekusi dibawa ke verifikasi akun Google, dan ketika sudah kita eksekusi maka tampilannya akan berubah seperti ini ya. Oke, di sini buka aplikasi Google di perangkat lain Anda, dapat kita klik di kata berikutnya, kemudian kita klik di berikutnya kembali. Tampilan terakhir adalah seperti ini ya, verifikasi perangkat Anda Infinix Hot 50172. Di posisi seperti ini dapat kita siapkan handphone bantuan lain dulu ya.
Kita siapkan handphone bantuan lain. Untuk handphone bantuan lain bebas, boleh di Vivo, Realme, Samsung, Oppo, dan lain sebagainya. Yang intinya di handphone bantuan ini ada akun Gmail beserta password, kemudian ada koneksi data baik WiFi maupun kartu SIM data. Setelah kita siapkan handphone bantuan lain ini, dapat kita pastikan ada WiFi ataupun data, kemudian ada akun Google. Kita mencari yang namanya menu Google ataupun halaman Google ya. Di setiap handphone pasti ada halaman Google. Jika tidak tampil di halaman beranda, bisa mencari di menu tertentu, buka halaman Google. Untuk halaman Google-nya ini kita klik, kemudian untuk kolom pencariannya kita ketikkan setup my device. Sebelum kita menulis lengkap untuk setup my device ya, sudah muncul paling atas sendiri, dan pastikan benar setup my device paling atas sendiri kita klik. Apabila pilihan kita benar, maka akan muncul kata memulai dan kata berikutnya. Kita klik di kata berikutnya. Jika nanti langsung terhubung dengan handphone ini, silahkan klik dengan cepat kalimat yang muncul. Kita klik di kata berikutnya. Sedang mencari perangkat, oke, kita klik berikutnya, kemudian kita klik salin. Karena handphone saya ada pola, maka saya buka dulu. Di sini sedang menyalin akun, kita tunggu sebentar. Apabila terjadi error untuk penyalinan akun ataupun terjadi sangat lama, bisa diulangi dari setup my device-nya tadi. Dan apabila handphone target muncul lewati ataupun coba lagi, silahkan pilih coba lagi. Menyalin akun Anda masih berjalan. Apabila berjalan lancar, maka di handphone target nanti layarnya akan berubah secara otomatis ya. Dan apabila terjadi error, kita dapat mengulanginya kembali dari setup my device. Kita tunggu beberapa saat apakah terjadi error ataupun jalannya lancar, selancar saja. Oke, di sini muncul tipe perangkat tidak terhubung, maka terjadi error seperti ini. Kemudian kita klik dicoba lagi. Di sini dapat kita klik keluar dulu, kemudian kita ketikkan setup my device tadi, kita klik di kata mulai. Sedang mencari perangkat, kita tunggu sebentar. Sedang menghubungkan, di sini kita tunggu untuk menghubungkan kedua handphone. Kita klik di kata berikutnya dan mulai. Kita buka kembali untuk pola. Menyalin akun Anda kembali muncul. Semoga langkah yang kedua ini dapat lancar untuk menghubungkan kedua handphone ini ya, menyalin akunnya. Lanjutkan penyiapan di perangkat baru, otomatis ini tersambung ya, otomatis tersambung karena ada telujuran penyiapan di perangkat baru. Maka handphone target otomatis berputar dengan otomatis untuk layarnya tampil seperti ini. Kita tunggu beberapa lama agar penyelesaian ataupun ini tadi penyiapan Androidnya, setup my device-nya berjalan dengan munculnya kata yang berwarna biru di sebelah kanan sini. Sedang bersiap menyalin, dapat kita tunggu sebentar di sini. Untuk mutar-mutarnya ini agak lama karena di handphone saya ini seingat saya ada 3 akun, maka untuk penyalinan dari akun membutuhkan waktu yang lebih lama juga. Berbeda dengan hanya satu akun, maka lebih cepat. Oke, di sini kita tetap menunggu, dan untuk video ini tidak saya jeda ataupun tidak saya skip karena memang jalannya seperti ini, sedang bersiap menyalin, waktunya beberapa menit. Sebenarnya untuk hal semacam ini dapat klik di jangan salin saja untuk lebih mempersingkat waktu. Namun sebagai jaga-jaga apabila pengiriman dari ini tadi setup my device kurang sempurna, maka kita mengulangi lagi dari awal. Lebih baik kita tunggu sebentar agar muncul kata yang berwarna biru di bagian kanan bawah. Masih berjalan dan lama juga ini rupanya untuk
penyalinan dari akun yang kita kirim lewat setup My Device tadi. Di luar sana apabila yang sudah muncul kata, berwarna biru di bagian kanan bawah silahkan klik jangan salin ya. Apabila sudah ada yang muncul untuk tulisan di sini silahkan pilih tetap jangan salin. Pilih jangan salin, kemudian dilanjut. Oke, sudah muncul berwarna biru, kita pilih yang jangan salin ya, kita klik di jangan salin. Maka jangan salinnya dapat kita klik kembali mendapatkan info akun dan untuk handphone bantuan akan netral dengan sendirinya dapat kita geser untuk handphone bantuannya. Di sini dapat kita lanjut setelah muncul, akun yang kita kirim tadi di blablabla@gmail.com seperti ini dapat kita pilih jangan cadangkan. Kita klik di jangan cadangkan kemudian kita tunggu sebentar untuk atur layar, kunci dapat kita klik di berikutnya, kemudian kita klik lewati saja. Memeriksa dan di sini dapat kita klik selengkapnya. Untuk bagian sini kita lewati, kemudian kita lewati juga, kemudian ada lagi kita klik di lain kali. Menyiapkan ponsel Anda perlu beberapa menit. Biasanya layar akan dibawa ke halaman awal yaitu di pilihan bahasa ataupun menu awal yaitu di pilihan bahasa seperti ini. Ini adalah langkah benar ataupun memang seperti ini caranya ya. Setelah sampai di menu pilihan bahasa ini dapat kita klik di kata berikutnya, kemudian kita klik di kata berikutnya, kemudian di sini dapat kita lewati. Untuk jaringan WiFi masih terhubung dapat kita klik berikutnya saja. Kita klik lanjut ataupun berikutnya. Memerlukan waktu yang singkat saja. Ini sudah selesai eksekusi maka pilihan kita diubah ke jangan salin. Memeriksa info dan akun telah ditambahkan, untuk akun saya tadi 3 makanya agak lama, kemudian kita klik di kata berikutnya mendapatkan info akun, kita tunggu sebentar layanan Google muncul, kita klik di lainnya kemudian kita klik setuju. Memeriksa info akan muncul seperti ini dan kita tunggu kalimat selengkapnya, kita klik lewati, kita pilih lewati, kita pilih, kemudian kita klik di lain kali. Menyiapkan ponsel perlu beberapa menit kembali. Untuk masuk ke ID Infinix dapat kita klik di berikutnya saja, kita klik kata oke. Untuk metode buka kunci kita lewati juga. Untuk pengguna ponsel kita klik di kata lewati dan di sini kita pilih di tombol kemudian kita klik di berikutnya. Menyiapkan ponsel Anda muncul perlu beberapa menit kembali dan terakhir EcoS muncul, kita klik di logo segitiga ataupun anak panah berwarna hijau ini. Dan kita tunggu sejenak agar handphone masuk ke desktop utama dan di sini sudah selesai pengerjaan kita. Namun ada satu tugas yang harus kita selesaikan dan wajib diselesaikan yaitu kita harus menghapus akun yang kita kirim tadi. Oke, di sini dapat kita masuk ke pengaturan, langsung saja kita hapus akun yang kita kirim tadi ya. Setelah masuk ke pengaturan kita mencari pengguna dan akun. Setelah itu akun yang kita kirim tadi kita hapus apabila akunnya satu ataupun dua, silahkan hapus satu ataupun dua kali. Karena handphone saya tadi akunnya 3 maka saya hapus 3 kali. Oke, setelah itu kita dapat kembali satu kali. Kemudian untuk apa namanya? Ini menu dari pintasan aksesibilitasnya ini dapat kita mematikan ya. Kita matikan saja karena sudah tidak ada gunanya. Kita masuk ke menu aksesibilitas ini. Aksesibilitasnya kita nonaktifkan untuk pintasannya. Kemudian di sini sudah hilang. Kita dapat kembali sampai di menu pengaturan. Kita hapus aplikasi yang kita download tadi yaitu di Activity Launcher. Kita masuk ke manajemen aplikasi, ada manajemen aplikasi, kita klik, kemudian kita pilih di daftar aplikasi, kemudian kita uninstall untuk Activity Launcher yang kita download ataupun kita dapatkan dari Palm Store tadi ya, karena sudah tidak berfungsi. Oke, sudah kita temukan peluncur aktivitas. Kemudian kita klik di copot pemasangan seperti ini. Oke, di sini sudah selesai untuk penyopotan dari peluncur aktivitas, kemudian pintasannya kita nonaktifkan. Selesai sudah untuk penghapusan ataupun cara melewati verifikasi akun Google atau kata kerennya adalah FTP bypass di Infinix Hot 50i untuk Androidnya 14, kemudian keamanan di bulan April 2025. Metodenya berbeda dengan cara sebelumnya.
kali ini saya upload karena untuk, cara sebelumnya ada yang tidak support karena untuk tampilan ketika kita masukkan kartu di bagian atas kita geser tidak muncul logo pengaturan ataupun notif, lonceng ya. Oke, di video ini semoga ada manfaat dan membantu. Barangkali ada yang mencari, tutorial bagaimana, membypass FRP di Infinix Hot 50 keamanan 2025. Semoga video ini ada manfaat dan membantu. Terima kasih yang sudah menonton, like, comment, subscribe, serta dukung maupun support channel TNC Teknisi Nekat Jepara. Salam sukses, salam sejahtera bagi semuanya. Semoga rezeki Anda bertambah melimpah serta berkah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata dari Teknisi Nekat Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.